Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Sini saya akan mempresentasikan mengenai materi akad ijarah. Baik, langsung saja pada pengertian akad ijarah. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, upah mengupah, dan lain-lain. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Lanjut kepada jenis-jenis dari akad ijarah, itu terbagi menjadi dua, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan juga ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat misalnya itu sewa menyewa rumah, toko kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Ijarah yang bersifat pekerjaan yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan ijarah. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. Yaitu ijarah yang bersifat kelompok atau serikat. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan sapam. Dalam hal ini, ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah khusus dan ijarah mustarik. Lanjut kepada dasar syariah dari akad ijarah. Dasar syariah menurut Al-Quran yang pertama yaitu surah At-Talaq ayat 6 yang artinya jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka. Yang kedua surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah seorang dari wanita itu berkata, "Wahai bapakku, upahlah dia. Sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dasar syariah menurut hadis yang pertama, yaitu hadis Al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu. Hadis yang kedua, yaitu riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum keringatnya mengering. Dasar syariah menurut ijma, adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma ialah semua umat sepakat. Tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan ijma ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetap hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan bermanfaat bagi manusia. Lanjut yaitu perlakuan akuntansi pada PSAK 107. Itu tentang akuntansi kepemilikan. Yang pertama, objek ijarah diakui saat diperolehnya objek ijarah sebesar harga perolehan. Yang kedua, ijarah dapat disusutkan atau diamortasikan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaat atau umur ekonomis. Yang ketiga, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Keempat, piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Yang kelima, pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya perbaikan dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Keenam, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
Lanjut, perlakuan akuntansi PSAK 107 berdasarkan akuntansi penyewa. Yang pertama yaitu beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Kedua, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang ketiga, penyaluran beban pemeliharaan objek sewa yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya akad. Yang keempat, biaya pemeliharaan objek ijarah. Dalam ijarah muntahiyah, pemilik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan. Yang kelima, pada saat pemindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik ke penyewa dalam ijarah muntahiyah, bila pemilik dilakukan dengan cara yang pertama, hibah. Oleh karena itu, penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Yang ketiga, pembelian. Setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Dan yang terakhir, pada saat pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. Lanjut kepada yang terakhir yaitu pengungkapan. Pengungkapan ijarah yang dilakukan oleh penyewa tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan wa'ad yaitu janji dan pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan, pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut, agunan yang digunakan jika ada. Dan yang terakhir, keberadaan transaksi jual dan ijarah di atas mengenai keuntungan atau kerugian yang diakui, atau jika ada transaksi jual dan jarah. Baik, terima kasih. Itulah presentasi mengenai materi akad ijarah. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam hal presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.